Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmati kita, sehingga dengan rahmat itulah Allah luaskan rizki kita, Allah bahagiakan hidup kita, Allah lunaskan hutang-hutang kita, Allah mudahkan urusan kita, dan yang terpenting Allah Subhanahu wa taala berkenan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Insya Allah barokah bacaan ini, segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari maqalat ba'dil ulama, dari dawuhnya sebagian para ulama, dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. I'lam anna li hadhil ayati sirran 'aziman wa khassatan 'ajibatan fi talabil ghina wa nafyil faqri. Ketahuilah bahwa ayat ini, maksudnya ayat yang nanti akan saya bacakan ini, sirran 'aziman, mempunyai rahasia yang sangat agung sekali, wa khassatan ajibatan, dan mempunyai khasiat yang sangat menakjubkan, fi talabil ghina, dalam hal memohon datangnya harta kekayaan kepada Allah, wa nafyil faqri, dan memohon agar dihilangkan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat berikut ini atau bacaan berikut ini sangat mujarab sekali untuk kita jadikan wasilah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang luas, harta yang barokah, sehingga dengan itu semua kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan. Wa man dawama ala qiraatiha, dan barang siapa yang mendawamkan atau melazimkan, mengistiqomahkan membaca ayat berikut ini, lam yatlub manzilatan illa wajadaha, tidaklah ia mengharapkan sebuah kedudukan yang tinggi, illa wajadaha, kecuali akan menemukannya. Artinya jika pengamal ayat ini adalah orang yang bercita-cita ingin naik pangkat atau ingin posisi dalam pekerjaannya meningkat misalnya, maka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana faqiran aunahu Allah taala, jika ia seorang fakir, seorang yang lemah ekonominya, seret mata pencahariannya, aunahu Allah taala, maka Allah akan menyugihkannya, Allah akan memberikan kepada yang bersangkutan kekayaan yang melimpah dengan rahmatnya. Wa in kana madyunan qadallahu anhu dainahu, jika pengamal ayat ini adalah orang yang kebetulan sedang terlilit hutang, terjerat tanggungan besar, maka Allah akan melunasinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan
untuk segera dapat menyelesaikan atau melunasi hutang-hutangnya. Wa in kana maridhan syafahullahu sari'an. Jika pengamal ayat ini adalah orang yang kebetulan sedang terkena satu penyakit yang tak kunjung sembuh, di mana segala upaya pengobatan baik medis maupun non medis telah dilaksanakannya namun tidak ada hasilnya, maka insya Allah penyakitnya itu akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafahullahu sari'an, Allah akan menyembuhkan penyakit itu sari'an, dalam waktu yang sangat cepat, yang sekali lagi atas rahmatnya. Wa in kana dha'ifan quwiyah, jika yang bersangkutan atau pengamal ayat ini adalah orang yang dha'if, lemah dalam segalanya, lemah secara ekonomi, lemah secara kedudukan, lemah secara pekerjaan, semuanya penuh dengan kelemahan, maka akan dikuatkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kuat sehingga ia tidak lemah lagi. Wa in kana ghariban azza wa syarafa bainan nas, jika pengamal ayat ini adalah orang yang tersisih hidupnya, melas di dalam bermasyarakat, maka azza wa syarafa bainan nas, ia akan menjadi mulia dan agung di kalangan manusia. Artinya yang bersangkutan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mulia sehingga ia dimuliakan oleh orang lain. Walam yazal fi amnin minallahi ta'ala mastada ma'ala dalik, dan yang bersangkutan selama ia mengamalkan bacaan tersebut senantiasa keamanannya dijamin oleh Allah, mastada ma'ala dalika, selama ia mengistiqamahkan atau mendawamkan mengamalkan ayat berikut ini. Nah, sekarang adapun tentang ayat yang dimaksudkan adalah tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Itu tertera dalam surat At-Talaq, insyaallah ayat 2 dan ayat 3. Tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya, sangat baik sekali jika ayat ini dibaca setiap selesai sholat 5 waktu sebanyak 7 kali. Jika seseorang istiqomah mengamalkan ayat ini 7 kali setiap habis sholat 5 waktu, insyaallah ma'al yakin segala apa yang tadi diterangkan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jika seseorang mempunyai hajat besar, misalnya ingin punya harta yang banyak, ingin membeli rumah, beli kendaraan, atau ingin menikahkan anak yang membutuhkan biaya besar, maka sangat baik sekali jika ayat ini dibaca sebanyak 313 kali setiap malam selama 40 malam. Nah, caranya untuk yang malam hari, pertama kita bangun malam, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat sunat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali, yang keempat kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini 1 kali, dan yang kelima untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah. Atau misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau segera menyembuhkan penyakitku Al-Fatihah. Dan lain sebagainya tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawasulnya, lalu kita memulai membaca ayat itu tadi sebanyak 313 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi
qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan setelah selesai 313, kita tutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita. Amalan ini kita lakukan secara istiqomah selama 40 malam. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya, semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.